Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali yang terkasih. Lebih dari 1 bulan kita tidak berjumpa secara langsung di dalam peribadatan hari Minggu di gedung gereja karena pandemik COVID-19. Kiranya kondisi ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita di dalam melaksanakan ibadah melalui perjumpaan di dunia maya. Hal ini kita laksanakan untuk terus mendukung supaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ibadah masih harus dilakukan bersama anggota keluarga atau secara pribadi di rumah. Oleh sebab itu, saat ini kami mengajak jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini. Untuk itu, selama ibadah berlangsung, diharap bisa bersikap sebagaimana seperti ibadah biasa di gedung gereja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berkonsentrasi dan mengikuti seluruh rangkaian tata ibadah ini sampai selesai dengan tetap menggunakan masker dan berjaga jarak. Yang kedua, saat dilantunkan pujian, jemaat dan simpatisan diharapkan ikut menyanyi. Demikian pula saat berdoa dan pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mengumpulkan melalui majelis pamong setiap minggu atau di akhir bulan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita bersama memuji muliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 21, bait yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang terkasih,
Marilah kita menerima hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yang demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mendengarkan dan mengingat hukum kasih ini sebagai panggilan orang percaya, mari kita bersama mengakui dosa dan kesalahan kita karena kita belum bisa melaksanakan hukum kasih ini secara utuh. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita seraya kita menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 36 ayat yang pertama, "Dihapuskan dosaku." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berita anugerah yang kita ambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan terimalah petunjuk hidup baru dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat yang terkasih, marilah kita sanggupi bersama-sama berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini, seraya kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 395 bait yang pertama, "Betapa indah harinya." Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakan
Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji dan hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyatakan karya penyelamatan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang ada di dalam kami, beserta dalam hidup kami, di dalam Allah Roh Kudus. Di minggu Paskah yang ke-7 ini Tuhan, kami para hamba-Mu datang ke hadirat-Mu, menghaturkan segala puji dan syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kami masing-masing, hingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan sungguh ada dan kasih Tuhan sungguh nyata. Perkenankan Tuhan dalam peribadatan saat ini kami menyatukan hati kami, berdoa Tuhan untuk sesama kami, orang tua kami, para diuswo, yang saat ini Tuhan di dalam kelemahan fisiknya, mungkin oleh karena usia yang lanjut, oleh karena sakit yang dialaminya. Kami senantiasa mohon kekuatan dan penghiburan daripada-Mu, dan terlebih pemulihan daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk sesama kami, saudara kami, yang saat ini bila mana di dalam kondisi sakit, juga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan. Dan berkenankan Tuhan kami saat ini mengaturkan segala puji dan syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan, ketika Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh melakukan karya, pekerjaan, dan pelayanan kami masing-masing dengan baik. Perkenankan kami ucapkan syukur pula atas segala karya Tuhan melalui gereja Tuhan GKJ Boyolali. Gereja-Mu boleh melakukan tugas panggilan di dalam melaksanakan pemeliharaan iman maupun juga kesaksian. Dengan segala keterbatasan yang ada, keberadaan kami boleh melakukan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan dengan segala apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa Tuhan bagi para hamba-Mu, majelis baik pendeta, penatua, dan diaken, senantiasa Engkau berkati mereka di dalam keberadaannya dan keluarganya. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Sudaryono dan keluarga, Engkau berkati dengan kekuatan, kesehatan, sukacita. Dan kami percaya juga Tuhan memberkati senantiasa hamba-Mu, Bapak Pendeta Simon Julianto beserta keluarga. Engkau berkati juga senantiasa dengan kekuatan, kesehatan, bahkan juga di dalam hal ini Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi keluarga hamba-Mu ini. Engkau berkati Tuhan seutuhnya di dalam pelayanan kami, ketika kami masih melakukan peribadatan secara online maupun di dalam hal ini di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati supaya apapun yang boleh kami lakukan Tuhan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menyadari peribadatan kami ini Engkau terima, dan bagaimana kami senantiasa merasakan persekutuan pribadi kami dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan hadir di tengah kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami senantiasa berdoa di dalam hal ini untuk pelayanan tim multimedia dan segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan berkati supaya senantiasa Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Dan perkenankan kami juga saat ini bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur ketika anak-anak kami boleh senantiasa bersukacita atas hasil dari studinya. Engkau berkati Tuhan di dalam kelanjutan studi anak-anak kami, saudara kami. Engkau berkati pula kami di dalam pekerjaan kami. Senantiasa Engkau berkati supaya kami tetap senantiasa setia dalam pekerjaan kami. Dan bila mana Tuhan pergumulan kami saat ini, oleh karena pandemi, kami harus bekerja yang lain atau berkarya yang lain, Engkau juga yang memberkatinya. Biarlah kami bersama keluarga kami masing-masing mengarahkan hati kami pada Engkau ya Allah, yang memelihara kehidupan kami, memberikan kami kecukupan atas segala apa yang kami butuhkan.
Kami percaya Tuhan memberikan jalan ketika kami lelah, ketika kami putus asa. Tuhan memberikan pengharapan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, karena kami sendiri sadar bahwa kami terbatas. Biarlah Engkau memberkati senantiasa keluarga-keluarga, terkhusus di Jemaat Tuhan GKJ Boyolali, baik di induk di Pepantan, senantiasa Engkau memberkatinya. Biarlah Tuhan, senantiasa kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan, bagi keberadaan bangsa negara kami, pemerintah Indonesia, di dalam penanganan untuk mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan, ajar kami untuk menjadi rakyat yang baik, rakyat yang senantiasa mendukung program pemerintah, yang disiplin, yang taat, supaya kami dapat mengerti Tuhan jeripayah para medis, pemerintah yang boleh senantiasa berjuang supaya negara kami ini tidak terdampak, dan kami dapat melalui segala sesuatu ini dengan baik dan tidak menjadi memperparah keadaan saat ini. Tuhan, berkati para korban. Engkau berkati para korban virus corona ini, Engkau memberikan kekuatan pemulihan. Engkau berkati para medis senantiasa di dalam mereka melakukan tugas pelayanannya. Kau berikan senantiasa kekuatan, kemampuan. Kau berkati keluarganya, senantiasa dapat mendukung dan senantiasa memberikan kelegaan, penghiburan yang daripada-Mu saja. Saat ini juga Tuhan, di hari Minggu ini kami bersyukur, turut bersuka cita ketika saudara kami yang saat ini boleh merayakan di dalam Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam. Biarlah kami dapat mendukung dalam hari raya kemenangan mereka. Biarlah kami juga senantiasa mendukung di dalam hal ini, merasakan kasih persaudaraan, mendukung di dalam keberadaan kami sebagai bangsa Indonesia yang penuh dengan suku, bangsa, agama, dan segala keberadaan kami yang berbeda. Senantiasa kami Tuhan turut bersuka cita, dan biarlah Engkau berkati mereka di dalam peribadatan mereka, berkati dalam mereka boleh melakukan segala apa yang mereka rasakan dalam sukacita mereka di hari raya kemenangan. Kami senantiasa berdoa Tuhan, berikan keamanan, kelancaran dengan segala sesuatu yang ada saat ini. Dan biarlah Tuhan kami berserah. Kami mohon senantiasa Engkau ubah hati kami untuk dapat mengatasi bersama-sama dengan pemerintah, dengan para medis, untuk memutus penyebaran virus corona. Kami serahkan hidup kami Tuhan seutuhnya ke dalam kasih-Mu saja. Dan inilah menjadi seru doa kami, ucapan syukur dan permohonan kami, yang kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan pada saat ini, akan kita baca bersama firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Yang demikian difirmankan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan yang sebagai dasar untuk kita menghaturkan persembahan pada saat ini. Persembahan akan kita haturkan dengan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 302, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan. Sambil puji
dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat yang terkasih, selanjutnya kita akan mengaturkan persembahan kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan pada kami pada saat ini untuk menghaturkan persembahan ini. Persembahan ini kami sisihkan dari sebagian berkat Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami apabila di dalam kami mempersembahkan ini terselip dosa serta kesalahan. Berkatilah Tuhan, biarlah persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah Tuhan saudara kami yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, biarlah dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kami di GKJ Boyolali ini, khususnya juga untuk pelayanan bagi saudara dan sesama kami pada umumnya. Demikian Tuhan, persembahan ini kami aturkan kepada Tuhan. Kuduskanlah dan sucikanlah Tuhan, dan ampuni apabila terselip dosa serta kesalahan kami dalam mengaturkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Paskah yang ke-7 ini kita akan menerima sabda Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda itu. Kita akan naikkan doa epiklesis, kita berdoa. Hanya di dalam nama-Mu Kristus, di Minggu Paskah yang ke-7 ini, kami jemaat Tuhan akan menerima pemberitaan sabda agung. Oleh karena itu utuslah Roh Kudus yang akan menguatkan kami, membuat kami diam dan terpaku kepada firman itu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, leksionari hari ini, khususnya Injil, terambil dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Saudara-saudara nanti dipersilahkan untuk membaca yang pertama sampai yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Yesus untuk Murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat menghayati Minggu Paskah yang ke-7 sekarang ini. Saudara, peristiwa gerejawi yang saat ini tengah kita hayati bersama adalah peristiwa yang untuk mengenang dua hal, situasi antara kenaikan dan sebelum turunnya Roh Kudus. Kenaikan dan sebelum turunnya Roh Kudus ada peristiwa menarik. Tradisi yang dijalankan sejak peristiwa pertama kali itu dilakukan adalah para murid-murid Tuhan Yesus menyelenggarakan doa selama 10 hari. Tradisi yang bila dicermati kelihatan mereka sangat bertekun sekali. Dan memang itu dilatar belakangi oleh situasi jiwa yang goncang, khawatir, penuh dengan harapan, merasa bahwa sempat merasakan dikuatkan selepas Tuhan Yesus wafat dan kemudian dibangkitkan. Setelah itu ketemu dengan Tuhan Yesus dalam penampakan-penampakannya. Tetapi ketika mereka sudah merasa mempunyai kekuatan lagi, tahu-tahu Tuhan Yesus kemudian naik ke sorga. Meskipun kemudian Tuhan Yesus memberikan janji akan ada penolong yang dikirim, mereka merasakan kapan? Galau. Situasinya berat. Ada keberpisahan yang mereka rasakan. Keberpisahan jarak dengan panutan mereka membuat mereka merasa kangen. Dan itu yang akhirnya membawa mereka pada di situasi teringat kepada apa yang diperintahkan Tuhan Yesus melalui para malaikatnya. Mengapa kamu terpaku madang langit? Dia yang naik ke sorga pada saatnya akan turun sebagaimana dia naik ke sorga. Kembalilah kalian ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem dan mengisi kekosongan itu, mengisi keterpisahan itu dengan berkumpul di sebuah tempat di Yerusalem itu, naik ke lantai yang kedua dan kemudian mereka bersehati. Mereka melakukan doa yang khusyuk, doa yang berbeda dengan doa-doa sebelumnya. Doa dalam situasi yang merasa tidak ada jalan lain kecuali inilah yang menguatkanku, dan langsung ketemu dengan yang memberikan janji itu. Roh yang dijanjikan mereka yakin akan datang, tetapi belum saatnya, dan dikuatkan. Oleh karena itu mereka mengisi perintah Tuhan untuk bertekun di dalam doa luar biasa mereka kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats yang kita petik pada saat ini terambil dari bagian perikop yang judulnya adalah Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan bagian yang ketiga, ayatnya yang ketiga mengatakan demikian: inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Doa yang disampaikan ini kepada Tuhan Allah Bapa mendoakan para murid-muridnya. Luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus di dalam doanya, ternyata ada pengajaran juga. Doa yang berisi pengajaran, penguatan sekaligus jawab dari pertanyaan-pertanyaan pergumulan setiap orang dari dulu bahkan sampai dengan sekarang ini. Pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang hidup kekal itu bagaimana sih? Sorga itu di mana sih? Lalu apa yang hendak aku lakukan? Bagaimana itu aku jangkau dan selanjutnya? Saudara, sangat jelas bahwa mengenal Bapa dan mengenal Tuhan Yesus yang diutusnya, mengenal Bapa dan mengenal Anak, itu berarti sorga. Ternyata sorga bukan sekedar tempat. Sorga bukan sekedar situasi besok, tetapi Tuhan Yesus melalui doanya ini mengajak kita semua untuk realistis, melihat apa yang ada di depan
Dalam situasi kosongan para murid, mereka dipanggil untuk berdoa dan mereka nggak boleh silau dan awang-awangan. Orang Jawa bilang, surga aduh jauh sekali di sana. Tidak, surga itu dekat. Bagaimana cara untuk menyusul Tuhan Yesus yang telah naik ke surga itu? Tidak harus begitu. Ternyata dimulai dengan mengenal Bapa dan mengenal Anak. Dan itu berkonsekuensi bukan sekedar mengenal, tapi di baliknya ada kehidupan komunikasi, ada kehidupan bersama dengan Bapa, ada kehidupan bersama dengan Anak di dalam kehidupan yang berat ini, di dalam kehidupan yang kadang-kadang juga enak. Disitulah kita mengenal hidup kekal itu. Disitulah kita mengenal sorga itu. Disitulah kita melihat bahwa sorga itu, hidup kekal itu ada di dalam pergaulan kita bersama dengan Tuhan. Pergaulan kita bersama dengan Tuhan yang direfleksikan dan kemudian berimplikasi pada pergaulan kita yang seutuhnya dalam hidup yang sekarang ini. Itulah sorga. Ngicipi tentang hidup kekal itu ketika kita mengenal Dia yang mengutus dan mengenal Dia yang diutusnya. Selepas Tuhan Yesus naik ke surga, maka Rasul menantikan dengan doa. Kita bisa cek di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai 14, saudara. Nah, ini ada kaitannya dengan perikop kita, bahwa peristiwa gerejai pasca kenaikan sebelum turunnya Roh Kudus, pada saat mereka merasa kosong, merasa ditinggal, merasa sendiri, habis pegangan, habis kekuatan. Pada titik inilah orang membutuhkan kekuatan. Pada titik seperti inilah, dan kita sering merasakan titik di mana tidak ada jalan yang lain, titik di mana kemudian banyak orang yang kemudian berputus asa mengatakan, timbang hidupku begini lebih baik berakhir saja, timbang berat begini lebih baik kemudian sudahlah bisa segera ketemu dengan Tuhan di sorga, bisa mengalami hidup yang kekal itu. Ternyata salah pemikiran yang begitu itu. Karena sorga itu dimulai kini dan di sini, di dalam pergaulan bersama dengan Tuhan. Justru pada saat kita sesak, justru pada saat kita tertekan, justru pada saat kita tidak punya daya apa-apa, maka peristiwa tradisi gerejawi 10 hari murid-murid itu berdoa dipakai untuk mengingatkan kita semua. Di dalam doanya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sorga, hidup kekal itu adalah perjumpaan, pengenalan dengan Bapa dan Anak. Dan murid-murid mengamininya. Kita semua mengamininya. Mereka pulang, naik dan mengadakan perjumpaan 10 hari dan bertekun. Ini pengajaran yang simple, sangat sederhana sekali, saudara. Namun kita harus akui kadang-kadang kita sepelekan yang begini ini. Oleh karena itu di penghujung saya ingin membawa kita kepada 2 buah refleksi. Yang pertama, saat ini dalam waktu dekat ini 1-2 hari ini kita akan melihat sukacita yang dirasakan oleh saudara-saudara kita Muslim ketika mereka mengalami kemenangan atas ibadah puasa mereka. Dalam situasi kemenangan itu sesungguhnya kita harus tahu pula dan berempati pula kepada mereka bahwa mereka merasa kurang karena biasanya berkumpul kemudian tidak berkumpul. Larangan dan dorongan untuk tidak mudik itu menyebabkan mereka merasa kurang, meskipun kita semua yakin dan mereka sudah lakukan bahwa silaturahmi itu juga bisa dilakukan melalui online, media sosial, dan dalam doa pula. Dan itu sudah mereka lakukan. Ada yang kurang. Apalagi mereka-mereka yang sepuh, mereka-mereka yang tua.
Mereka-mereka yang tua yang selama ini setiap kali Lebaran, setiap kali Idul Fitri, itu anak-anaknya datang, anak-anaknya bersilaturahmi, anak-anaknya ujung dan sebagainya. Sekarang barangkali tidak selengkap yang kemarin. Dan ada yang kurang. Ini rasanya mirip-mirip dengan situasi keterpisahan yang dirasakan para murid pada saat itu. Jadi, jikalau mereka sekarang ini juga didorong untuk bertekun di dalam doa, kita patut berbahagia itu. Dan kita patut dukung mereka di dalam doa. Kita patut dukung mereka untuk terus dan merasakan sukacita kemenangan itu dengan tetap mengucapkan kemenangan, selamat kepada mereka, terlebih dari itu mendoakan mereka. Ini refleksi yang pertama dan sungguh sangat realistis dengan kondisi yang sekarang. Nah, kita melihat ya kedua saudara, peristiwa bertekun dalam doa selama 10 hari yang diajarkan kepada kita, itu harusnya membawa kita pada situasi jujur dengan kehidupan doa kita. Seberapa jauh kita punya kekuatan doa itu, seberapa jauh doa kita ini sesungguhnya menyimbolkan situasi pengenalan kita kepada Allah Bapa dan kepada anaknya yang diutus itu. Seberapa jauh kita tidak terjatuh di dalam formalitas di dalam berdoa. Seberapa jauh kita berdoa itu dengan sungguh-sungguh. Bahaya dari relasi komunikasi online adalah kita kadang-kadang hanya sekadar melakukannya. Tapi marilah melalui kehidupan, panggilan untuk berdoa, hidup mengalami sorga, mengalami hidup yang kekal. Dan ternyata kuncinya cuma sederhana, meskipun berat, dengan mengenal Allah, dengan mengenal Dia yang diutus, dan yang paling pas adalah dilakukan di dalam doa. Kalau orang mengatakan Yesus tidak jauh dan Yesus itu hanya sejauh doa, pas sekali. Itu bisa kita rasakan. Dan ini akan memperkaya kita. Bukan sekedar perkenalan, bukan sekedar pergaulan dengan Allah, tetapi bagaimana pergaulan itu menghidupi kita. Dalam doa kita bertemu dengan saudara-saudara yang kita kangeni. Dalam doa kita ketemu dengan orang tua kita. Dalam doa kita bertemu dengan orang yang mengasihi kita. Bahkan di dalam doa kita ketemu juga dengan orang yang tidak suka dengan kita. Kekuatan doa luar biasa. Jangan sepelekan itu. Mari di dalam COVID-19 ini, justru situasi yang mirip keterpisahan, kita diajak kembali menghayati pergumulan, bertemu dengan Tuhan, dan doa menjadi semakin dipanjatkan. Amin. Saat teduh bagi kita. Segalanya, siapakah kami, kau kasihi, kau jagai, kau pelihara kami, kau beri kuasa atas segala di bumi. Betapa agung nama-Mu Tuhan, Allahku, kami bersembah sujud padamu. Betapa mulia nama-Mu Tuhan, Allahku, kami
kami meluhurkan-Mu. Segala makhluk yang ada di bumi berpadu memuji nama-Mu yang abadi, seraya bersyukur dan menyembah kehadirat-Mu yang maha mulia. Burung-burung di udara berterbangan riang gembira, bersiul dan mesranya mendendangkan nada indah. Oh, saudara dan saudara dan musibah menghijau-hijau sangatlah memesona, sebagai tanda karya-Mu sempurna. Betapa agung nama-Mu Tuhan, Allahku, kami bersembah sujud padamu. Betapa mulia nama-Mu Tuhan, Allahku, kami meluhurkan-Mu. Segala makhluk yang ada di bumi berpadu memuji nama-Mu yang abadi, seraya bersyukur dan menyembah kehadirat-Mu yang maha mulia. Betapa agung nama-Mu Tuhan, Allahku, kami bersembah sujud padamu. Betapa mulia nama-Mu Tuhan, Allahku, kami meluhurkan-Mu. Segala makhluk yang ada di bumi berpadu memuji nama-Mu yang abadi, seraya bersyukur dan menyembah kehadirat-Mu yang maha mulia. Seraya bersyukur dan menyembah kehadirat-Mu yang maha mulia. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita siapkan nyanyian dari Kidung Jemaat 440 dan akan kita nyanyikan bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Kendati goncang
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memperbaharui iman percaya kita, marilah kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan marilah kita mengambil saat hening sejenak.